Sambil nunggu temanmu, siapa yang masih banyak ini yang Bapak mau lihat kan? Tugas kalian ini yang kemarin kok belum banyak. Ini masih banyak yang belum mengerjakan ini. Sebentar. Ini masih berapa ini? Loh, masih 18. 16-nya mana ini? Enggak mengerjakan ini. Masih ini loh. 13. 6. Masih banyak nih, belum banyak yang mengerjakan ini. Nanti jangan salahkan Bapak, nanti nilainya ada yang 0 loh ya. Pagi. Ya. Oke, sudah. Sampai nunggu. Udah langsung saja. Hari ini materinya adalah membuat sebuah project, yaitu tugas terakhir untuk bab ini. Projectnya yaitu kita belajar mengenai project ya. Ya sederhana saja. Kita mau mencari info sebuah berita. Apakah itu beritanya betul atau tidak menurut teman-teman kalian ya. Nah, nanti project ini kita mau belajar pandangan teman-temanmu yang menjadi responden ya, atau tetanggamu, ini respondennya atau orang yang kita mencari infonya yang orang lain ya. Ya boleh pakai WA, boleh pakai jangan sampai ketemu gitu ya. Boleh ketemu tapi ya jangan terlalu sering ya. Pakai WA saja boleh, cari info, kontak temanmu, contohnya respondennya ya tetangga sendiri gitu ya, atau saudara atau siapa saja ya. Yang penting kesehatan itu masih kalian laksanakan ya di dalam karya keselamatan kalian di dalam mencari info ya. Nggak perlu langsung ayo ketemuan, nggak perlu ya mencari infonya ya. Jadi minta respondennya, aduh bentar, siapa saja ya, boleh teman, boleh keluarga, boleh siapa, tetanggamu, teman-temanmu yang lain ya. Misalkan yang kalian cari adalah berita satu saja, jangan banyak-banyak ya, biar tidak terlalu banyak pertanyaan. Jadi misalkan berita yang paling banter sekarang, misalkan kira-kira apa beritanya ya, berita yang paling bombastis atau apa saja ya. Tommy, itu kok mana maskermu? Tom, mana maskermu Tom? Kamu berdua itu. Tommy kelupaan Pak. Jewer. Pak Tri. Ya. Eva gabung sama saya. Iya. Pakai masker. Ya, Bapak lanjutkan.
Di on kan toh videonya. Jadi Bapak ulangi ya. Saya membuat project sekitar 2 pertemuan. Jadi hari ini, kemudian minggu depan sudah selesai. Ya, jadi pertemuannya 2 kali. Hari ini terus minggu depan tugasmu berjalan. Ya, jadi tugasmu yaitu mencari 20, kurang lebih 20. Ya, jangan sedikit. Jangan lebih dari 20 juga nggak apa-apa. Banyak boleh, terserah kalian lah. Ya, ya minim 15 Itu atau 20 berita gitu. 20 itu sudah banyak, sudah mencukupi. Jadi respondennya kalian tanyakan, ya respondennya terserah kalian ya. Boleh keluarga, boleh siapa saja, tanpa harus ketemu gitu loh ya. Kalau tetanggamu ya boleh lah, tapi ya jaga jarak, jaga ya aturan kesehatan masih tetap dipegang ya. Jangan tanya-tanya langsung ke satu kampung kamu tanyai, ya, dimarahi RT kalian ya. Ya siapa saja lah. Ya, ya kalau siapa saja kan ya sambil lalu atau bagaimana gitu loh ya. Jangan satu kampung langsung kamu temui satu persatu 20. Nggak usah seperti itu ya. Keluarga boleh pakai WA kan bisa, pakai alat informatika juga boleh. Terserah kalian, pokoknya mencakup sampai ya kurang lebih 20 responden kalian dapatkan. Bisa ya? Ya, kalian tentukan dulu berita apa yang kalian bisa tanyakan kepada teman-temanmu atau saudara-saudaramu. Dari 20 responden itu, apa pendapat mereka tentang apa yang kita sudah pelajari 4 pertemuan ini ya. Mulai dari penggunaan informatika itu ya. Mulai bab yang kita pelajari sekarang, mulai berita hoax, ya, berita ya, penggunaan internet itu ya. Oke. Jadi semua yang kita bicarakan selama 4 pertemuan yang keempat ini, yaitu proyeknya ya khususnya satu saja ya, berita itu hoax atau betul ya, bukan hoax. Ya betul itu ya. Berita itu sudah betul. Apa alasannya? Ya karena ini memang, misalkan contoh ya, contoh. Misalkan berita ya memang tidak ada. Ini misal ya, misal. Misalkan sebuah supir apa ya? Dalam berita tertentu ternyata apakah misalkan berita ini seorang supir membagi-bagikan ampau atau sembako gitu ya. Ini ilustrasi saja ya. Karena beritanya sudah viral. Ini misal. Apakah betul itu beritanya seperti itu karena sudah viral? Apakah hanya cuma settingan saja atau bagaimana? Nah, ini dicari kebenarannya bagaimana. Kalau iya, apakah betul itu beritanya? Nah, ini kalian cari responden. Cari beritanya itu, mana dengar berita ini kah? Oh, bukan itu, enggak ada itu hoax. Kenapa alasannya? Nah, itu yang kalian catat. Oh iya, betul itu beritanya seperti itu. Kenapa? Ya, teman saya itu yang jadi supir. Ah, itu misalkan ya. Atau itu temannya yang kasih sembako, atau orang itu yang aku dapat sembakonya. Nah, itu beritanya betul. Nah, jadi responden ini ya belum tentu yang melakukan kegiatan itu. Jadi menurut temanmu berita tersebut ya ini ini ya itu hoax. Nah, ya. Oh, kenapa hoax? Kamu punya alasan nah gitu ya. Itu kata temanku kok. Tulis saja hasil responden teman kalian.
Jadi ya seperti kita belajar sebagai seorang wartawan. Nah, siapa yang kita tanyai? Ya 20 responden itu yang kita tanyai. Boleh keluarga, boleh teman kalian siapa saja pokok. Ya lingkunganmu juga boleh. Begitu anak-anak contohnya ya kita membuat berita itu betul atau tidak ya hoax atau benar mempunyai nilai kebenaran. Ada yang mau ditanyakan tentang proyek yang akan kita laksanakan 2 minggu ke depan? Saya Pak. Ya. Jadi itu tuh kita cari satu berita, Ya. lalu kita tanyakan kepada orang-orang itu apakah berita itu benar atau enggak, gitu Ya. Pak. Ya, yang pertama adalah kamu dengarkah berita seperti ini? Oh, enggak dengar. Nah, sudah, lewat saja. Begitu. Oh, Ya, tentukan berita yang paling ya menurutmu sedang viral gitu loh ya. Tanyakan kepada temanmu. Oh, enggak dengar. Nah, itu ya sudah. Kalau enggak dengar ya enggak bisa ditanya-tanya. Oh ya, kalau aku dengar. Nah, pernah. Nah, jadi tanya aja. Begitu. ya Pak. Iya. Pak saya mau tanya Makasih, Pak, Pak. itu kan Ya, siapa-siapa tadi? Oke. Apa Ki? Eko Pak. Eko Pak. Eko. Ya Pak. Itu kan di GC tulisannya kelompok, itu kelompoknya dua-dua. Ya, Itu kelompoknya itu absen apa milih sendiri Pak? pilih sendiri saja wis. Siapa lagi? Ya, Bapak Diketik itu tentukan Pak ya. 2 saja ya. Supaya cepat respondennya kedapat. Kalau 1 anak 20 lama sekali. Pak itu kan 2 anak itu jadi 1 apa sendiri-sendiri Iya Pak? toh. Sudah kelompok namanya. Sudah ada LK-nya di situ. Tulis. Baik Pak. Jangan lupa nomor absen. Iya nomornya biar Bapak nggak lupa. Pak. Nggak salah masukkan nilai. Ayo. Siapa lagi yang tanya? Ingat ya Bapak beritahukan lagi tentang tugas-tugas. Bapak nggak mau belakang-belakang hari, Pak minta nilai kerjakan ini. Bapak enggak. Bapak mau cuma butuh disiplin kalian mengerjakan tugas. Ya, Bapak nggak mau oprak-oprak kalian. Kalau kalian tidak mengerjakan ya sudah, kalian dapat nilai 0. Ya, dari kemudian hari kalau nilai di rapatmu tetap 0, ya sudah itu terima. Karena kalian nggak mengerjakan. Oke ya, jadi usahakan kerjakan semua. Itu masih sign itu yang masih kosong-kosong, berarti tidak mengerjakan. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi tanggung Pak, jawab saya mau dan tanya. disiplin kalian yang harus kalian pupuk. Oke, ada yang tanyakan? Saya mau tanya Pak, itu Ya. beritanya disuruh carinya 1 atau boleh lebih? 1 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, respon. Jadi di situ kan sudah ada berita, sudah di kolom tabel itu tentukan dulu beritanya. Ya, beritanya apa? Ditulis di situ di kolom tabel yang sudah Bapak buat. Tabelnya apa? Kemudian alasan menurut teman kalian atau siapapun responden itu tanyakan dulu yang seperti Bapak ceritakan tadi. Ya, pernah dengar ya, sudah tanyakan saja. Apakah itu betul atau hoax? Ya, tanyakan alasannya kenapa. Tulis di situ ya. Kalau nggak pernah dengar ya sudah, nggak jangan tanya. Jangan ditanyain. Kalau nggak ngerti malah bikin berita tambah hoax juga itu nanti. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, di situ ada nomor 1 dan 2. DLK-nya berarti kelompoknya cuma 2 anak. 2 anak saja. Belajar berkelompok. Ya, koordinasinya gimana nanti?
Kan cepat itu nanti minggu depan, terus minggu depannya lagi. Ayo, siapa yang tanya lagi? Itu nulis alasan hoax Iya, dan alasan benarnya semua itu di mana, alasan. Pak? Ditulis di situ. Nanti kalau ada yang sama, alasannya ya sudah ditambahin nomor respon alasan yang sama, berarti di situ ada 2 respon gitu loh. Jadi nanti kalau muncul respon yang lain ditulis di situ. Jadi ada kesamaan. Jadi misalkan di alasan hoax gitu ya, punya alasan 1, ya, kemudian alasannya lagi sama, tambahi 2, punya ada respon yang sama ada 2 gitu. Jangan ditulis lagi. Alasannya misalkan betul karena aku yang temanku yang dapat yang kejadian misalkan seperti itu. Temanku itu, oh ya sudah. Kemudian ada lagi respon lagi, oh ya itu juga temanku juga 2. Ditulis dengan alasan sama, nggak usah ditulis lagi alasannya, ditambahi 2 respon gitu aja di belakangnya. Ada lagi yang ditanyakan? Diketik atau ditulis, Pak? Ya, itu sudah ada LK-nya ya, ditulis lah, diketik, ditulis juga nggak apa-apa, terserah kalian. Bisamu seperti apa? Kalau nggak bisa ngetik ya sudah pakai buku. Tapi nulisnya yang betul, Bapak yang bisa baca. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa yang ya menurutmu Bapak bisa baca gitu loh. Bapak bisa ngerti. Kolom-kolomnya sudah Bapak berikan, itu contohnya. Kalau kalian mau tambahin supaya jelas, boleh, terserah. Kalau ditambahi misalkan Bapak share dulu ya. Misalkan Bapak tambahi seperti ini. Atau kalian tambahi. Udah lihat ya. Ini LK-nya. Boleh ditambahi di sini kolomnya. Sret. Oh, betul itu hoax. Alasannya yang sama misalkan. Ditulis di sini tambahi kolom lagi. Responnya ada berapa gitu. Misalkan kalau ini responnya sama, tulis 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu juga dengan berita itu betul. Di sini punya alasan yang sama ya. Alasannya apa? Oh iya betul itu aku temanku yang ngalami. Oh iya temanku itu juga ngalami. Tulis di sini responnya berapa orang. Begitu saja biar cepat. Oke, ada yang tanyakan? Ini ya A dan B berarti 2 anak. Nama kelompoknya siapa saja? Begitu ya. Tentukan ini judul berita. Beritanya apa? Tulis di sini ya. Bisa ya mengerti ini tabelnya? Bisa, Pak. Oke. Itu cara nambahin kolomnya gimana, Pak? Nah, ini kalau dipakai komputer ya di tab begitu. Tab pakai keyboard kan bisa. Bapak kasih contoh, diklik sini terus di tab. Tuh muncul di bawahnya 1. Bisa enggak? Bisa, Pak. Ya, pinter. Kalau nggak ngerti ya ditulis tangan. Nice. Difoto, taruh di bawahnya sini kalau nggak bisa. Copy paste di sini pakai foto juga boleh. Terserah kalian. Enaknya gimana? Ini nanti ditambahi kolom begini juga boleh. Tuh. Gimana kolomnya? Masa nggak bisa ngasih kolom? Dalam kurung gitu saja boleh, terserah kalian. Oke, siapa lagi yang tanya? Terserah kalian mau jadi siapa ya gitu. Kelompoknya siapa, tanyai temanmu. Cari teman masa sulit sih. Ada lagi pertanyaan? Ayo. Tidak, Pak. Ya,
Jelas. Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya. Iya, jelas, Pak. Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Oke, Berarti hari nyicil ini terus biar minggu meneng depan apa bukan, Pak? Bapak tanyakan ya. Kemudian minggu depan kita ganti bab lagi. Jam berapa Ezra? Baru bangun nah. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Cukup jelaskah tugasnya? Tidak ada kah? Oke, kalau tidak ada langsung kerjakan saja. Dimulai sekarang juga boleh. Nanti kita tutup jam 11:30 kurang 10. Masuk lagi ke Meet. Nah, kita tutup. Oke, di situ boleh tanya-tanya lagi, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan, ya. Tuhan memberkati, boleh ditinggal kelasnya. Bapak masih on di Meet, ya. Kalau ada yang tanya, langsung di Meet boleh. Oke, Makasih, Pak. kerjakan. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. ya, Makasih, Pak. ya. Makasih, Pak. Oke. Nanti kumpul jam berapa lagi, Pak? 11:30 kurang 10. Pak, Oke. makasih. Oh, ya. Tuhan berkati, Pak. Yuk. Sehat selalu, Pak. Semangat, Pak. Jangan Makasih, lupa Pak. Ya, Tom ikut, Tom. Pakai masker, Jangan Tom. lupa ngopi, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Loh, maskernya rusak, Pak. Putus, Pak. Ngopinya, Pak. Apa Udah, nih? Pak. Tak tinggal dulu. Rusak, Pak, maskernya, Pak. Belilah. Ya, nanti, Pak. Nanti dikasih ngomong, Pak. Oke, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah ketemu dengan teman-temannya? Maksud Bapak regunya, kelompoknya? Sudah. Sudah. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, siapa? Itu Tom. maksimal orangnya 2 atau boleh lebih, Pak? Wah, itu cuma 2. Oh, Sudah Pak. Bapak Oke, Pak. tulis ya. Ya nih. Apa Del? Apa, Pak? Ya, tanya apa Del? Enggak, Pak. Kok enggak sih, Rek? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Rud. Ya, itu kan ada alasannya, Pak. Itu ada responnya itu dikasih nama orangnya atau enggak, Pak? Enggak usah, Pak. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Oh iya. Makasih, Pak. Tapi jujur loh, itu pendapatnya teman responden loh ya. Oh iya, siapa? Jangan nulis pendapatmu sendiri.
Itu bisa nanti bisa tahu persentase apa yang kalian cantumkan berita itu hoax atau enggak, ya. Kalau misalnya gak ada berita yang valid, gak ada hoaxnya, gak apa, Pak? Loh, lah ya itu mencari berita itu, oh ya sudah betul ya sudah, itu enggak termasuk hoax. Oh Gitu ya, loh. ya. Kita mau Siap, Pak. membuktikan Makasih. berita itu hoax atau tidak. Kita mau membuktikan gitu loh. Kalau persentasenya itu banyak yang kalian tanya dalam 20 responden itu menyatakan berita itu betul, ya berarti betul. Sekarang kita mau coba membuat gimana caranya berita itu betul atau tidak. Nah, gitu loh. Kita perlu buktikan juga dari pendapat orang lain juga cara kita menelusuri berita itu betul atau tidak. Kita cross checkkan dengan apa yang kita cari gitu loh. Betul atau tidak pendapat dari responden itu. Contohnya sudah kayaknya kemarin sudah Bapak kasih tahu caranya satu. Misalkan foto ya, foto itu bisa kita upload berita itu ya. Apalagi berita itu mencantumkan foto ya, itu kebetulan sekali kita bisa googling di sana. Siapa pertama kali mengupload gambar itu bisa ketahuan. Pertama kali siapa, kemudian websitenya mana. Nah, dari website itu kita tahu, oh ini websitenya ini hoax ini. Nah, bagaimana kita tahu apa web itu hoax atau tidak? Ya, kita lihat websitenya itu legal atau tidak. Maksudnya begini anak-anak. Website yang kita buat itu terkadang sebagai dompleng atau website kita itu masuk di dalam website orang lain. Maksudnya dompleng. Misalkan apa Pak? Ya, kita buat berita itu ada di dalam blog. Nah, blog itu sebuah cerita. Nah, cerita itu yang kita buat, kemudian kita upload di dalam media blog itu sendiri. Jadi cerita kita itu masuk di dalam blog websitenya orang lain yang membawakan cerita-cerita yang begitu banyak. Namanya blogger. Nah, blogger orang itu yang jadi orang itu yang menulis berita itu. Namanya blogger. Blog itu sendiri adalah sebuah cerita-cerita. Nah, itu ditanya kebetulan betul atau tidak. Nah, seperti itu anak-anak. Namanya juga blog, sebuah blog berarti berita itu atau blog yang kita buat, tulisan yang kita buat itu ada di dalam websitenya orang. Atau di dalam, kalau contohnya blogger, blogspot.com. Nah, di dalam depannya itu ada alamatnya. Nah, masing-masing blogger itu punya alamat sendiri di dalam blogspot.com itu. Nah, itu biasanya websitenya itu dompleng ya, ikut pada websitenya orang. Begitu menelusurinya. Kalau pemberitaan itu, tulisan itu ada di dalam misalkan webnya orang itu sendiri, misalkan blog.com, nah, co.id dan sebagainya, itu berarti ada legalitasnya ya, ada legalitasnya. Begitu anak-anak. Itu contohnya saja. Kalau kemarin kan bisa Bapak sudah kasih contoh gambar, kita bisa Google Image ya. Siapa pertama kali yang bisa upload gambar tersebut? Ciri khasnya gambar itu sudah sama googling bisa dicari kesamaannya, maksudnya kesamaannya. Begitu anak-anak, kita bisa mengetahui berita itu hoax atau ada legalitasnya atau kebenarannya itu ada. Begitu anak-anak caranya. Kemarin sudah pernah nyoba enggak? Misalkan kalian foto gambar hoax, gambar apa saja yang kalian bisa cari di Google Image gitu. Ada yang pernah nyoba?
Halo? Loh, hilang semua ini. Dibuka dong videonya. Belum Ya, nyoba Pak aku Pak. belum? Belum Pak. Belum. Wah, ya enggak tahu. Belum. Iya gak ada yang anu Pak. Kayak hoax belum ada yang ngirim. Biasanya kan banyak. Jarang. Ya cari-cari gambar-gambar yang lain gitu loh. Misalkan kamu mau membuktikan berita itu atau informasi itu betul atau tidak, hoax atau tidak, ya difoto saja, nanti kita upload di Google Image. Siapa yang pertama kali yang mengupload? Kok bisa tahu Pak? Ya, urutan pertama itu yang bisa, yaitu ya adalah ciri khas orang pertama kali website tertentu yang mengupload pertama kali. Gitu cara membuktikannya gambar itu. Kalau menilai dengan websitenya, ya cari saja. Belakangnya itu websitenya com atau dompleng di blogger atau blog yang lain. Nah, ada kriteria legalitasnya ya. Misalkan kalau kita dompleng seperti yang Bapak terangkan, ya sudah berkurang legalitasnya. Maksudnya berita itu ya tidak 100% betul. Begitu anak-anak. Ada lagi pertanyaan? Banyak cara anak-anak membuktikan berita itu hoax. Kalian bisa cari keywordnya. Cara mencari hoax. Ya. Membuktikan berita hoax. Nah, gitu. Keywordnya seperti itu. Banyak cari caranya. Kalian bisa coba. Cara membuktikan berita hoax. Nah, gitu. Cara keywordnya seperti itu. Kalian bisa coba. Oke, seperti itu anak-anak. Untuk minggu depan masih project yang kalian kerjakan ya. Langsung Bapak tanyakan di situ ya, bisa langsung kumpulkan hasilnya. Untuk hari ini masih belum ya, sampai minggu depan. Begitu anak-anak untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, misal ada lagi, Rud? Pak, aku Pak. Nggak ada, Mbak Adel bisa tutup dalam doa, Mbak Adel. Mbak Adel? Mbak Adel? Loh, hilang. Loh, mana Adelia? Mbak Pani, Mbak Pani. Mbak Revani, wah ditinggal HP-nya. Iya, Pak. Loh, buka videonya, ayo berdoa. Bisa berdoa Mbak Pani? Sah. Ya wes, mari berdoa teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa belajar dari pagi hingga siang hari ini dengan lancar. Tuhan, berkatilah kami yang sebentar lagi kami mau istirahat. Berkatilah juga guru-guru yang sudah mengajar kami dari awal hingga siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Pani. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Ya Tuhan. Oke. Makasih Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Oh ya. Makasih, Pak ya. Maaf, Pak, ngejakan tugasnya, Pak. Ya.